Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah penganggaran. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai metode alternatif penyusunan anggaran. Baik, saya akan membawakan materi perlunya metode alternatif. Pada saat membicarakan berbagai metode di penyusunan anggaran, khususnya di dalam penempatan harga produk, didasari pada suatu asumsi bahwa perusahaan membuat produk tertentu, kemudian menentukan harga jual berdasarkan metode harga tertentu, dengan menentukan biaya produknya, dan kemudian menentukan harga jual produk berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Perusahaan tidak selalu memiliki kemampuan untuk menentukan harga jual produk seperti yang dikehendakinya, karena seringkali terdapat sejumlah pesaing yang telah menjual produk yang sama dengan harga tertentu, sehingga dalam menentukan harga jual produknya, perusahaan harus menyesuaikan dengan harga pesaing dan daya beli masyarakat. Kondisi pasar semacam itu membuat metode-metode yang dipakai sebelumnya seringkali menjadi tidak relevan dengan keadaan yang dihadapi perusahaan. Bentuk-bentuk metode alternatif penyusunan anggaran yang pertama itu target costing dan Kaizen costing. Target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga pasar yang kompetitif. Dengan demikian perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Rumus dari target costing sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan. Alasan target costing digunakan yang pertama itu perusahaan tidak dapat menetapkan dan mengendalikan harga jual produknya secara sepihak. Yang kedua, sebagian besar biaya ditentukan pada tahap desain. Setelah produk didesain dan masuk dalam tahap proses produksi, maka tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi biaya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang siklus biaya. Nah, siklus biaya merupakan urutan aktivitas dalam suatu perusahaan, dimulai dari riset dan pengembangan, melakukan pendesainan, memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan, serta melakukan pelayanan kepada pelanggan atau konsumen. Setelah perusahaan menetapkan produk apa yang akan dihasilkan, selanjutnya perusahaan melakukan riset dan pengembangan yang sesuai dengan produk yang akan dihasilkan. Nah, untuk menurunkan biaya sesuai dengan biaya yang dikehendaki, ada dua alternatif yang dapat dipilih, yaitu yang pertama, mengintegrasikan teknologi manufaktur baru dengan menggunakan teknik manajemen biaya untuk yang lebih canggih, seperti menggunakan sistem activity based costing, dan mencari produksi yang lebih tinggi serta memperbaiki organisasi dan hubungan tenaga kerja. Yang kedua, melakukan pendesainan ulang terhadap produk atau jasa yang dihasilkan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah mengimplementasikan target costing. Nah, untuk mengimplementasikan metode target costing di dalam perusahaan, tahap-tahap yang harus dilalui oleh perusahaan adalah yang pertama, menetapkan harga pasar. Untuk menetapkan harga produk perusahaan, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh manajemen, seperti harga pesaing, daya beli masyarakat, kondisi perekonomian secara umum, nilai tukar rupiah, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan terintegrasi satu dengan yang lainnya dalam menentukan volume permintaan terhadap produk perusahaan. Yang kedua adalah menentukan laba. Penetapan harga jual per unit produk perusahaan ini dipengaruhi oleh berbagai hal terkait seperti pangsa pasar yang ingin diperoleh, tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai perusahaan,
volume penjualan yang direncanakan, dan sebagainya. Elemen-elemen tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap laba per unit produk yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah menghitung target costing, harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Perusahaan dapat menentukan tingkat biaya yang diharapkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan berdasarkan harga jual yang telah ditentukan tersebut, dikurangi dengan laba per unit produk diharapkan. Jadi rumus secara singkatnya adalah target costing sama dengan harga jual dikurang dengan laba yang diharapkan. Yang keempat adalah menggunakan rekayasa nilai atau value untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk, yaitu semua upaya yang dianggap perlu untuk memodifikasi produk perusahaan dengan biaya yang lebih rendah dengan tetap disertai upaya memberikan nilai atau value yang optimal kepada pelanggan. Rekayasa nilai ini digunakan dalam target costing untuk menurunkan biaya produk dengan cara menganalisis trade-off antara jenis dan tingkat yang berbeda dalam fungsionalitas produk dan biaya produksi total. Yang terakhir adalah menggunakan Kaizen costing dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Kaizen berarti perbaikan secara terus-menerus untuk mencari cara yang lebih baik dalam proses pengerjaan sesuatu. Berkaitan dengan proses produksi berarti suatu upaya berkelanjutan untuk mencari metode yang lebih baik di dalam proses produksi. Sedangkan berkaitan dengan perhitungan biaya merupakan upaya untuk terus-menerus mencari metode produksi yang dapat menurunkan biaya produk suatu produk tertentu. Pada pemateri sebelumnya telah dijelaskan mengenai metode alternatif penyusunan anggaran dengan menggunakan target costing dan Kaizen costing. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dengan menggunakan teori kendala. Teori kendala itu sendiri adalah suatu upaya untuk memfokuskan perhatian manajemen pada kendala atau pemborosan yang menghambat proses produksi. Merupakan kebalikan dari target costing yang berfokus pada tahap awal cost life cycle. Teori kendala ini berfokus pada aktivitas produksi atau manufaktur. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan apabila ingin menganalisis proses produksi dengan menggunakan teori kendala ini. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi kendala yang mengikat. Berbagai kendala yang muncul atau terjadi di dalam perusahaan dapat diidentifikasikan serta diklasifikasikan secara spesifik, baik itu dari dalam atau internal perusahaan maupun dari luar atau eksternal perusahaan. Langkah yang kedua adalah menentukan pemanfaatan yang paling efisien untuk setiap kendala yang mengikat. Hal ini juga dapat disebut sebagai eksploitasi kendala, yaitu suatu upaya dalam perbaikan cepat yang dilakukan oleh perusahaan terhadap setiap kendala yang muncul. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Langkah yang ketiga adalah mengelola aliran sepanjang kendala yang mengikat. Langkah ini merupakan peninjauan berbagai aktivitas yang terjadi di dalam proses manajemen sebuah perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa ada keselarasan dalam menghadapi dan mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut. Langkah yang keempat adalah menambah kapasitas pada kendala yang mengikat. Langkah ini berupa pertimbangan mengenai tindakan lanjutan yang harus dilakukan perusahaan apabila kendala tersebut masih tetap ada. Langkah yang kelima adalah merancang ulang pemanufakturan ke arah fleksibilitas dan throughput yang cepat. Langkah yang terakhir ini merupakan pengingat bagi perusahaan atau organisasi untuk terus berfokus pada perbaikan kendala yang muncul. Lalu kemudian berfokus pada perbaikan kendala yang muncul selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah teori kendala ini sangat perlu untuk dipelajari dan didalami oleh perusahaan karena hal ini berkaitan langsung dengan penanganan kendala-kendala yang terjadi
perusahaan atau organisasi. Kendala-kendala yang terjadi dalam perusahaan bisa datang dari mana saja, bahkan bisa datang dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya saja tingkat kehadiran karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan yang sering terlambat atau tidak on time masuk kantor bisa saja memicu kendala yang menghambat terjadinya proses produksi. Yang ketiga yaitu balance scorecard, sistem penyusunan anggaran dan penilaian kinerja manajemen yang hanya didasarkan pada aspek keuangan saja. Pada dasarnya disebabkan karena manajemen hanya fokus pada pengolahan aktiva berwujud atau tangible asset yang dimiliki perusahaan, karena harta yang dikelola merupakan harta perusahaan yang dapat dilihat secara langsung seperti yang tercantum pada neraca. Balance scorecard membuat anggaran kinerja di dalam 4 aspek organisasi, yaitu yang pertama keuangan. Aspek keuangan adalah kinerja manajemen yang terkait dengan hasil tertinggi yang dapat diberikan kepada pemegang saham perusahaan. Yang kedua yaitu pelanggan. Aspek pelanggan adalah ukuran kinerja manajemen yang terkait dengan upaya untuk terus meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan termasuk pangsa pasar. Yang ketiga, proses bisnis. Aspek proses bisnis adalah ukuran kinerja manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada proses bisnis internal yang mendorong bisnis perusahaan. Dan yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Aspek pembelajaran dan pertumbuhan adalah ukuran kinerja manajemen untuk menilai seluruh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dan infrastruktur pendukungnya. Manajemen strategi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan nilai pelanggan terbaik untuk mewujudkan visi suatu organisasi. Di dalam manajemen strategi, pembangunan masa depan perusahaan dibagi menjadi 2 tahap pekerjaan. Tahap yang pertama yaitu disebut dengan mental creation atau pembangunan mental yang dilakukan dengan 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu perumusan strategi, yang kedua yaitu perencanaan strategi, yang ketiga adalah penyusunan program, dan yang terakhir yaitu penganggaran. Sedangkan untuk tahap pekerjaan yang kedua disebut dengan physical creation atau aktivitas fisik yang dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu implementasi dan yang kedua yaitu pemantauan atau mentoring. Materi terakhir yaitu balance scorecard sebagai alat manajemen strategi. Pada tahap awal perkembangannya, balance scorecard ditunjukkan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Tetapi dalam perkembangannya, metode ini dijadikan sebagai alat perencanaan strategis. Balance scorecard tidak lagi sebagai alat pengukur kinerja eksekutif, tetapi lebih menjadi inti dari sistem manajemen strategi. Dengan balance scorecard, tujuan suatu unit usaha tidak hanya dinyatakan dalam suatu ukuran keuangan saja, melainkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam pengukuran bagaimana unit usaha tersebut menciptakan nilai bagi pelanggan yang ada sekarang dan di masa mendatang. Penggunaan balance scorecard sebagai alat manajemen strategi berarti di dalam seluruh tahap penyusunan strategi pembangunan masa depan perusahaan yang dibagi menjadi mental creation, itu perumusan strategi, perencanaan strategis, penyusunan program dan penyusunan anggaran, dan physical creation itu implementasi dan mentoring. Harus selalu mengacu pada 4 aspek di dalam balance scorecard, yaitu aspek keuangan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Nah, itulah tadi
pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 9, mengenai metode alternatif penyusunan anggaran. Kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.